Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal fisika, khususnya di topik further mechanics, dan topiknya ini salah satunya adalah two-dimensional momentum, guys ya. Jadi ini melanjutkan topik momentum yang sudah kalian pelajari di level sebelumnya, tapi sekarang lebih dibahas lebih dalam lagi, karena akan melihat dari sisi dua dimensi, guys ya. Jadi, silakan download soal latihan pada konten kali ini di link di kolom deskripsi di bawah, dan kita akan lihat bagaimana soal-soal dan pembahasannya di konten kali ini, guys ya. Oke, guys, jadi kita lihat dari nomor satu, guys ya. Nomor satu ini ada sebuah bola biliar A, ini dia dipukul, terus dia berjalan dengan kelajuan 30 meter per second di sumbu X ya. Terus dia kena bola yang B seperti itu ya. Kalau kalian lihat atau sering nonton permainan bola biliar seperti ini ya, jadi bola B-nya misalkan dimasukin ke apa lubangnya gitu, pocketnya ya. Bola A ini misalkan bola putihnya seperti itu. Nah, dikasih tahu sudutnya 45 derajat ini setelah dia uh, collision ya, bertabrakan seperti itu ya. Nah, ini ditanya what are the speeds of the two balls after the collisions ya. Jadi pada topik kali ini tuh kadang-kadang ditanya bisa speednya setelah tumbukan atau mungkin malah bisa sudutnya gitu ya. Jadi ini tergantung dari variasi macam-macam soalnya. Jadi semakin kalian banyak latihan, semakin saya yakin kalian juga bisa. Karena konsepnya secara umum sih mirip-mirip seperti itu ya. Jadi kita akan melihat dari dua buah sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita akan perhatikan ya, rumusnya itu sebenarnya sama. Untuk sumbu X, jadi total momentumnya, kalau dijumlah itu harus sama dengan total momentum setelah tumbukan, guys ya, secara sumbu X. Nah, kita akan input plot masing-masing. Nah, kan ini dia bilang equal mass. Kalau equal mass berarti M-nya itu semua sama. Jadi kamu boleh cancel out. Jadi ini lebih mudah, lebih sederhana. Tinggal VA tambah VB sama dengan VA aksen tambah VB aksens ya. VB-nya itu 0, karena kan mula-mula si bola B-nya itu kan nggak gerak. Jadi cuma 30, saya anggap positif ke kanan, seperti itu. Ya. Nah, ini saya anggap VB aksennya itu dia arahnya tuh nanti ke arah bawah, seperti itu ya. Seperti ini. Kalian bisa perhatikan ya. Nah, kemudian, ini untuk persamaan yang di sumbu X, dapat persamaannya adalah seperti ini, guys ya. V aksen tambah VB aksen, itu sama dengan 30 dibagi cos 45. Nah, apakah ininya sama? Kan kita nggak tahu. Nah, kita cari dari sumbu Y. Nah, sumbu Y, jumlah momentumnya itu juga sama, guys ya. Jadi, ini kita bagi semua ya, karena equal mass, jadi M-nya boleh dicoret, cancel out. Secara sumbu Y, A dan B mula-mula tidak ada yang bergerak secara sumbu Y, jadi mereka 0 dan 0, seperti itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini? Nah, VA aksen di sini, oh, ya, sorry. Tadi yang penjelasan saya yang VB aksen ini sorry ya. Tadi bukan secara, ya itu kan secara sumbu X ya. Itu kita anggap dia ke kanan seperti itu yang ini ya. VB aksen cos 45. Sedangkan yang di sini kenapa negatif? Karena yang ini guys ya. Dia VB aksen sin 45. Nah, jadi dari persamaan inilah nanti kamu dapatkan nilai V aksen sama dengan VB aksen yang kemudian kamu akan substitute sehingga akan didapatkan nilainya V aksen itu adalah 21,2 meter per second. Seperti itu guys ya. Model soal seperti ini, gambarnya kalian bisa pakai untuk di soal-soal bagian berikutnya ya guys ya, karena mungkin di konten kali ini soalnya ada beberapa yang nggak ada gambarnya, tapi kurang lebih seperti ini. Pada umumnya ya, secara pengalaman saya mengajar cukup lama, itu kebanyakan soal-soal yang tipe tumbukan itu seperti ini. Ya, kita akan lihat lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Two shuffleboard discs of equal mass, one orange equal mass ya, and the other green are involved in perfectly elastic collisions. Ya, the green bla 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 kalian bisa baca. Ini malah determine the speed after. Nah, ini sama persis kayak nomor satu guys ya. Cuma ini bedanya kalau tadi kan 45 derajat, kalau ini sekarang ada yang 37, ini 53. Ini sorry, ini angle of tanda tanya di maksudnya ini pasti nggak ada ini. Nah, yang ini maksudnya ya 53. Jadi kita lihat secara sumbu X ya lagi-lagi karena equal mass kamu tinggal bagi M-nya. Nah, mula-mula ini 5 VB-nya itu 0 karena nggak gerak. Nah, ini kan untuk kecepatan akhirnya semuanya ke kanan jadi plus seperti itu. Cuma bedanya kalau yang A dia ini 37 nih ya. Ingat yang ini 37, yang ini tuh 53. Jangan sampai terbalik ya guys ya. Nah, yang orange ini yang A, yang ini A, yang ini B ya. Saya kasih nama ya. Ini B, yang ini A. Nah, nanti didapat nilainya adalah persamaannya sekian. Untuk yang Y aksen juga sama, kalian bagi dengan M,
Nanti kalian hitung. Kenapa yang itu minus? Karena arahnya ke bawah guys ya, yang VB aksennya itu ke bawah. Jadi ini ya, saya bantu tambahin yang ini, arahnya tuh VB aksen sin 53, sedangkan kalau yang ke kanan sini, itu adalah VB aksen cos 53, seperti itu. Ya. Kemudian kamu dapetin persamaannya, kedua persamaan biru ini kamu lakukan eliminasi, nanti didapatkan nilainya adalah demikian guys ya, 4 meter per second dan 3 meter per second. Kita lanjut guys ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kayaknya nggak ada gambar, ada gak ya gambarnya? Kayaknya nggak ada guys. Jadi intinya sama, mirip-mirip dengan sebelumnya. Em, karena pada dasarnya biasanya tuh X-nya itu sebagai original direction, mula-mula seperti itu biar mudah. Jadi cuma bedanya sekarang ini MA sama MB-nya itu beda, jadi nggak sama. Jadi kamu nggak bisa cancel out M-nya, kamu harus hitung masing-masing seperti itu. Ya, Eh, sama. Ini misalkan dari A, terus moving straight ini bola B. Nah, seperti ini ya. Terus nanti dia mental kan, bola A-nya itu mental ke atas, seperti ini, bola B-nya dia nanti mental ke bawah. Kurang lebih segini. Nah, sudutnya yang A itu 30 derajat nih. Yang B nggak dikasih tahu. Yang B itu misalkan alfa. Dia nggak kasih tahu B-nya deflectnya berapa, seperti itu. Kamu justru disuruh cari deflectnya berapa dan berapa kecepatan deflectnya. Gitu ya. Nah, jadi intinya kamu masukin ke persamaannya, seperti ini, nanti didapat. Ya, untuk yang sembuai juga sama, ya. Kalian akan dapetin persamaannya adalah demikian, guys ya. Nanti ini bagian A-nya sudah dapat, ini adalah equation expression-nya. Kemudian untuk yang B kamu diminta solve. Nah, solve-nya itu kamu tinggal melakukan perbandingan aja, kamu bagi guys ya. Di sini kamu bagi aja sehingga nanti VB aksennya itu bisa dicoret sehingga nanti didapat hasilnya itu tan alfa nilainya adalah 1,07, kamu pakai shift tan dapat angle alfanya ya, dan kamu masukin lagi back to the equations, nanti didapat VB aksennya 1,23 meter per second guys ya. So ini jawaban untuk yang nomor ketiga guys. So far so good. Misalkan kalau saya terlalu cepat ngajarnya, boleh please langsung ditanya di kolom komentar atau di WA. Kita akan lanjut karena masih ada beberapa soal-soal lagi yang belum kita jawab ya. Di soal berikutnya di nomor keempat. Soal nomor keempat ini kayaknya nggak ada gambarnya guys, tapi kurang lebih mirip-mirip guys ya. Jadi ada 0,3 ya 0,3 kilogram pak ini initially at rest, terus ditabrak sampai 0,2 kilogram, moving along to the x-axis, velocity sekian after collisions, bla bla bla. Nah, ini mirip persis banget. Yang ditanya adalah velocity yang 0,3 yang ditabrak itu ke arah mana, ya guys ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini sumbu x-aksisnya adalah demikian, guys. Dan sumbu y-aksisnya adalah demikian. Ya. Ini sih cuma ditanya VB aksennya sih. Tapi kalau ditanya sama alfanya ya nggak apa-apa. Caranya persis sama dengan yang tadi ya, guys. Ini nomor 3. Sorry ya. Jadi caranya persis sama. Kamu dapetin kedua persamaan dari x-aksis dan y-aksis. Kamu gabungin, kamu eliminasi dengan cara dibagi. Nanti dapat alfanya dan dapat VB aksennya seperti itu. Ya, untuk gambarannya kamu boleh lihat di menit-menit sebelumnya ya di konten ini. Jadi kurang lebih sama ya. Pada umumnya secara umum sama ya gambarnya. Kita lihat ke soal berikutnya, soal yang nomor ke berapa nih guys? Nomor 5. Kayaknya ini juga sama guys. Ya, jadi ditabrak guys. Nah ini, tapi ini equal mass ya. A billiard ball moving ya. The same mass ya, gampang nih. Karena mass-nya itu sama ya. First ball moves, bla bla bla, at an angle of 30,08. Oh gila, 30,08. Susah benar. With respect to the original line of motions, assuming elastic, ya, elastic collisions. Nah, jadi seperti ini ya, sama ya, magnitude and direction. Nah, berarti sama guys ya. Ini didapat dari alfanya itu 60 derajat, VB aksennya 2,5. Ya kurang lebih seperti ini ya maksudnya ya. Ini bola, mesh-nya kan sama, ditabrak, at the end nanti yang ini misalkan bola mula-mula A, ini B, yang ini A, bola B-nya misalkan dianggap ke bawah gitu ya. Ya, berarti yang ini 30,08, yang ini tuh 60 derajat, kurang lebih seperti itu. Ya guys ya. Kita lanjut guys, biar agak cepat kontennya di soal yang nomor ke-6. Nah, soal nomor 6 ini ya cukup jelas juga ya. Intinya di sini ada hoki ya, hoki table, puck itu bolanya ya, disebut puck yang bentuknya kayak silinder gepeng. Kalau kalian sering main di mungkin di permainan atau lihat di TV gitu ya. Jadi dipukul, B-nya mental ke bawah, A-nya ke atas. Sudutnya sudah dikasih tahu.
Malah sudutnya udah dikasih tahu. Yang ditanya apa nih? Calculate the speed of the puck after the collision. Jadi VA aksen dan VB aksen. Nah, sebelumnya kita lihat ya. Jadi ini saya urai nih. Ya, yang ini kan VA yang merah. Nah, yang ini kan VB. Nah, ini yang searah sumbu X VA cos 65, yang searah sumbu Y VA sin 65, positif-positif. Sedangkan nanti yang ini VB cos 37 itu yang ke kanan positif, nanti yang ini VB sin 37 nanti kamu kasih sign-nya negatif ya di persamaannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi yang atas itu sudah saya bantu hitungkan, itu jumlah momentum yang ini PO itu maksudnya momentum sebelum tumbukan. Ya, momentum yang ada O-nya itu momentum sebelum tumbukan. Kalau yang P doang nih sebenarnya kurang nih, PF ya, harusnya final ya. Dan di sini kalau kalian perhatikan, ini nanti didapat persamaannya adalah demikian. Dan yang satu lagi itu dari sumbu Y. Nah, sumbu Y itu sebelum tumbukan kan nggak ada, nggak terjadi pergerakan, ya, nol. Hanya setelah tumbukan barulah terjadi pergerakan di sumbu Y, dan sesuai tadi yang saya katakan, ini kasih sign minus, guys, ya. Diperhatikan. Kenapa minus, guys? Ayo, guys. Kenapa minus? Karena ini arahnya ke arah bawah, ya. Karena tadi kita asumsi yang positif selalu ke atas, ya. Jadi nanti dapat persamaannya, kedua persamaan itu boleh kalian substitusi atau eliminasi. Dalam hal ini saya lakukan eliminasi aja. Ya, kamu masukin, nanti didapetin nilainya itu, ini saya langsung tampilkan ya guys ya. Nanti didapetin hasilnya adalah VA-nya itu 2,84 meter per second. Kalau mau cari nilai VB-nya ya, kamu tinggal masukin aja. Ya, nanti didapat nilai VB-nya itu 2,15 meter per second. Seperti itu guys ya. Jadi ini contoh soalnya guys ya untuk yang nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor ke-7 guys ya. Kayaknya ada 8 nomor ya, berarti masih ada waktu lagi. Ini ada, oke ya, ini bentuk tabrakan. Jadi gini, soal nomor 7 agak berbeda. Kalau tadi kan 1 sampai 6 kebanyakan tuh ada satu objek dilempar, kena satu objek yang lain, terus bentuknya tuh kepisah gitu ya. Kalau ini enggak, ini dari dua benda yang berbeda, mereka tabrakan, terus jadi satu. Ya, jadi ada mobil nih nggak hati-hati lampu merah, yang satu udah hijau, yang satu udah merah harusnya berhenti tapi masih jalan. Nah, tabrakan terjadi. Nah, kalian bisa perhatikan ya, direction-nya itu 24 derajat east of north, dan ada bantuan gambarnya ya. Semoga kalian bisa ngerti ya, east of north itu bukannya dari north ke arah east sebesar 24 derajat. Nah, kalau udah kayak begini, ini berarti kan nanti gampang ya, yang ini apa nih? Ini kan 66 derajat. Di sini kamu boleh tulis ini 16 cos 66, berarti yang ke atas, it's either kamu tulis 16 cos 24 atau 16 sin 66. Ini juga boleh. Karena biasanya kita patokannya angle-nya yang terhadap horizontal. Yang dipakai itu yang 66. Ya. Kita lihat yang secara sumbu X, ya, seperti ini, guys. Secara sumbu X, ya, yang sebelum tumbukan, itu sebenarnya ada, guys. Ya. Ini kan ada kecepatannya, si mobil A. Mobil A itu yang ini, guys. Ya. Ini mobil A, sedangkan yang ini mobil B, guys. Nah, mobil B itu secara x-aksis kan nggak ada pergerakan, ya. Nah, setelah tumbukan dia digabung guys, mesh-nya ya, dan V aksennya itu dia bergabung. Ini secara sumbu X. Yang dipakai V aksennya itu yang 16 cos 66. Ya, nanti didapat nilai VA-nya adalah 19,5. Sedangkan tuh yang Y aksis itu kamu juga lakukan dengan formula yang sama, cuma nanti dipakai di sini 16 sin 66. Ya, sesuai tadi yang saya bilang. Dan sekarang malah VA-nya itu 0 karena waktu sebelum tumbukan si A itu nggak ada pergerakan apa-apa gitu. Hanya si B yang ada pergerakan. Jadi PB ini sebelumnya adalah 21,9 meter per second, seperti itu ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 7. Dan kita akan lanjut ke soal terakhir ya guys ya. Soal terakhir ini, soal nomor 8, ada kaitannya juga dengan nanti energi ya, yang namanya energi. Jadi ini kita melakukan percobaan lagi pakai apa nih guys ya? Sliding ya, they collide and afterward blah, 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 Abigail is moving. Oke ya. Gambarnya ini kayaknya juga nggak ada, tapi pada dasarnya ini juga mirip-mirip. Jadi kamu masukin guys ya. Di sini dimasukin x-aksisnya. Ini sepertinya sama dengan yang nomor 7 sebelumnya ya. Karena ditanya adalah speed sebelum tumbukannya. Kemudian untuk yang y-aksis adalah demikian hasilnya. VB-nya itu adalah 2,2 meter per second. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah lalu apa yang terjadi dengan energinya? Apakah energinya itu masih sama? Kita akan lihat ya untuk yang si Sam ya dan Abigail.
Ya, ini mula-mulanya dia masing-masing punya yang SISEM dulu 3.900-an, sedangkan untuk finalnya 1.400-an ya. Sedangkan Abigail mula-mulanya cuma 121 dan finalnya ada 2025. Totalnya sebelum tumbukan adalah 4 ribuan, sedangkan setelah tumbukan itu 3.400. Dan ternyata energinya tuh hilang, turun guys. Kira-kira kenapa guys? Padahal kalian tahu kan konsep energi itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diciptakan. Dia hanya bisa berubah bentuk. Nah, ini berarti ada gaya dari luar yang mereduce energi ini. Energi yang reduce ini tuh um, termanifestasi dalam bentuk bisa aja getaran, suara, atau suhu, seperti itu ya, dari friction di luarnya. Ya, jadi tetap berubah bentuk, tapi ke dalam bentuk lain yang belum kita bisa hitung sementara ini, guys ya. So, ini adalah jawaban konten kali ini, guys, sampai di nomor 8. So far, jika saya mengajar terlalu cepat dan ada hal yang ingin kalian tanyakan, boleh langsung ditanya di WA atau di kolom komentar, guys. Semoga video yang saya buat ini bisa membantu kalian untuk memahami lebih detail untuk tentang further mechanics, khususnya di topik two-dimensional momentum, guys. Kita akan ketemu di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.